Di tengah antusiasme penggemar anime di tahun 2024, muncul satu judul yang menjadi sorotan, Go-Go Loser Ranger. Manga yang diciptakan oleh sang kreator dari Gotobun, Negi Haruba, memulai debutnya di Weekly Shonen Magazine dan langsung mencuri perhatian banyak penggemar. Lantas, apa yang membuatnya begitu istimewa? Salah satunya adalah bagaimana ia berhasil memasukkan unsur-unsur khas tokusatsu, namun dengan pendekatan yang lebih segar. Alih-alih mengikuti alur cerita superhero yang selalu memperlihatkan kemenangan para protagonisnya, kisah Loser Ranger lebih fokus menceritakan perspektif dari para antagonisnya. Sedikit mengenai plotnya, diceritakan bahwa di dunia Go-Go Loser Ranger pernah diinvasi oleh monster asing yang jahat 13 tahun yang lalu. Meskipun pada akhirnya para pemimpin monster yang dinamakan eksekutif ini telah berhasil dikalahkan oleh Dragon Keepers, anehnya perang antar monster dengan para Rangers masih saja terus berlanjut bahkan hingga saat ini. Kenyataannya adalah para Dragon Keepers ini memanfaatkan bawahan monster atau foot soldier ini sebagai tanjakan untuk kepopuleran mereka dengan membuat panggung sandiwara setiap minggunya, seolah-olah mereka masih menginvasi. Di tengah kisruh tersebut, seorang foot soldier dengan nama Fighter D punya rencana besar. Ia ingin menyusup ke dalam Ranger Force untuk mengakhiri kediktatoran Dragon Keepers. Desain Fighter D bukanlah tanpa alasan. Di balik tampilannya yang menarik, terdapat elemen dari dua manga klasik yang memberikan inspirasi bagi banyak tokusatsu masa kini. Sebagian besar elemen dari desain Fighter D begitu mirip dengan Skull, karakter antagonis dari Cyborg 009, sebuah manga yang diciptakan oleh Shotaro Ishinomori dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1964. Dalam kisahnya, Skull ini memimpin organisasi kriminal. Salah satu ciri khas dari Skull adalah helm berbentuk tengkorak yang ikonik, bodysuit hitam dengan garis putih yang menyerupai tulang rusuk di bagian perut, serta sarung tangan dan sepatu yang sedikit lebih terang dari warna bodysuitnya. Jika diperhatikan, Fighter D hampir meniru seluruh kostum Skull, dengan perbedaan mencolok pada helmnya dan absennya garis-garis tulang rusuk di bodysuitnya. Desainnya juga terinspirasi oleh karya lain dari Ishinomori, yaitu Skullman, sebuah karakter misterius yang pertama kali muncul dalam manga berjudul sama pada tahun 1970. Menariknya, saat Ishinomori menciptakan Skullman, dia juga sedang dalam proses menciptakan franchise legendaris Kamen Rider. Ada rumor yang mengatakan bahwa Skullman adalah visi awal Ishinomori untuk Kamen Rider. Namun ide tersebut diubah karena kekhawatiran akan reaksi anak-anak dan sponsor, hingga akhirnya menghasilkan Kamen Rider yang kita kenal sekarang. Ketika melihat Fighter D, kesamaan yang bisa ditemukan dengan Skullman bukan hanya dari visualnya saja, namun juga peran mereka sebagai anti-hero yang berusaha membalas dendam dengan cara apapun. Jika kita amati dengan seksama, Fighter D seolah menjadi perpaduan dari beberapa elemen ikonik dalam sejarah Kamen Rider. Pakaian serba hitamnya yang sederhana dipadukan dengan topi hitam yang detailnya diberi sentuhan putih, mengingatkan kita pada Shocker Combatman dari seri Kamen Rider yang pertama. Combatman ini sebagai tentara biasa atau kroco yang seringkali menjadi korbannya, selalu menjadi penghalang bagi Kamen Rider Ichigo dalam setiap episodenya. Meski sederhana, Combatman tetap menjadi salah satu ikon paling dikenal dalam sejarah Kamen Rider. Yang membuatnya semakin menarik, Fighter D dan rekan-rekannya memiliki shawl putih. Shawl ini sebenarnya merupakan elemen desain yang sering muncul dalam dunia Kamen Rider. Kamen Rider Ichigo, sang Kamen Rider orisinal, selalu mengenakan shawl merahnya. Nah, sebagai penghormatan terhadap karakter ini, banyak Kamen Rider lainnya yang mengenakan shawl serupa, termasuk Kamen Rider Gochar yang seringnya berjalan saat ini. Memberikan shawl pada Fighter D bukan hanya sebagai referensi menarik dari karakter klasik, namun juga sebagai cara untuk memberitahu penonton bahwa dia adalah pahlawan dalam kisah ini. Dragon Keepers memegang peranan penting sebagai pelindung bumi. Dengan Divine Tools yang powerful, mereka menjadi satu-satunya harapan untuk menghentikan monster-monster yang mengancam bumi, atau setidaknya itulah yang mereka ingin orang-orang percayai. Dragon Keepers sebenarnya adalah parodi dari franchise Super Sentai yang diciptakan oleh Shotaro Ishinomori pada tahun 1975. Penonton barat mungkin mengenal Super Sentai karena pada awal 1990-an, Saban membeli hak untuk Koryu Sentai Zyuranger dan membuat cerita baru sehingga menghasilkan Mighty Morphin Power Rangers. Adapun alasan untuk judul manganya dalam versi Inggris yaitu Go-Go Loser Rangers adalah bentuk penghormatan dengan merujuk pada lagu tema dan frasa yang ikonik dari serial tersebut.
Satu hal yang menarik dari Super Sentai adalah konsistensi dalam penggunaan warna karakter. Biasanya, warna tertentu menandakan karakteristik tertentu. Merah sebagai pemimpin, biru sebagai tokoh cerdas, hijau sebagai komedian, kuning simbol terampil, dan pink sebagai simbol feminim. Namun, Go-Go Loose Ranger dengan cerdik memutarbalikkan ekspektasi ini. Mereka menampilkan Dragon Keepers dengan warna dan sifat yang mungkin tidak sesuai dengan yang biasa kita harapkan, di mana sang pemimpin Dragon Keepers yang berwarna merah ternyata sangat kasar dan sering marah jika ada yang menentangnya. Sang Dragon Keeper biru tampak tenang di muka publik, tetapi sebenarnya mudah tersulut emosi dan cepat frustasi saat sendirian. Sementara Dragon Keeper hijau, meski sangat bersemangat dalam pertempuran, ternyata sangat serius di luar medan perang. Dragon Keeper kuning yang sangat sombong, serta Dragon Keeper pink yang acuh dan pesimis. Kostum yang dikenakan oleh Dragon Keepers ini juga mengadopsi beberapa motif desain Sentai yang khas. Salah satunya adalah helm mereka yang memiliki pola unik. Elemen desain ini sering muncul di awal-awal serial Sentai seperti Chikyu Sentai Fiveman, Choriki Sentai Oranger, Bakuryu Sentai Aba Ranger, dan Maho Sentai Magi Ranger. Ini juga mengingatkan kita pada seri Super Sentai orisinal, Himitsu Sentai Go Ranger. Tim ini memiliki warna yang sama dengan Dragon Keepers dan pula pada helm mereka yang mirip. Dragon Keeper merah memiliki bentuk mirip angka 8, sementara Dragon Keeper warna biru memiliki garis vertikal. Dragon Keeper berwarna kuning dan Go Ranger kuning, keduanya memiliki garis horizontal di helm mereka. Dragon Keeper warna hijau memiliki garis miring di visor. Dragon Keeper berwarna pink memiliki bentuk di hati visor, yang juga ditemukan pada Go Ranger pink. Perbedaan besar lainnya terletak pada format kostum spandex yang digunakan oleh Dragon Keepers. Biasanya, tim Sentai memiliki warna dasar kostum putih yang dihiasi dengan pola. Tetapi Dragon Keepers melakukan hal yang sebaliknya dengan kostum dasar warna hitam yang diberi pola warna. Meskipun ini bisa saja diartikan sebagai representasi dari sifat buruk Dragon Keepers. Motif lain yang konsisten dalam kostum Dragon Keepers adalah segitiga dan panah. Setiap anggota tim memiliki pola segitiga yang mengarah ke bawah di dada mereka yang meluas hingga ke bahu, serta garis di perut mereka. Hal ini mengingatkan kita pada tim pertama, Go Ranger, di mana setiap anggota tim memiliki beberapa panah pada kostum mereka. Jumlah segitiga pada setiap kostum Dragon Keeper sesuai dengan warna mereka di Go Ranger. Merah memiliki 1, biru 2, kuning 3, hijau 4, dan pink 5. Hal ini menunjukkan bahwa referensi ini disengaja dan jelas disertakan dalam desain mereka. Menariknya, emblem ikat pinggang Dragon Keeper sangat mirip dengan logo Zyuden Sentai Kyoryuger. Ini masuk akal karena seperti Dragon Keepers, Kyoryuger juga memiliki logo mereka pada ikat pinggang mereka. Meskipun Kyoryuger menggunakan motif dinosaurus, bukan naga. Bukan hanya kostum mereka yang menjadi penghormatan kepada Super Sentai klasik. Dragon Keepers mengadaptasi banyak ciri khas Sentai sepanjang seri, dan dua referensi yang paling mencolok terlihat selama trailer. Setelah transformasi, Dragon Keepers berpose dengan ledakan besar di belakang mereka. Ledakan setelah transformasi telah menjadi ciri khas Sentai sejak seri 7 Kagaku Sentai Dynaman yang terkenal dengan penggunaan ledakannya yang berlebihan. Kita juga diperlihatkan bahwa salah satu defense tools ditembakkan ke arah sekelompok foot soldier. Ada tradisi panjang tim Sentai menggunakan bazooka atau senjata besar lainnya yang pertama kali digunakan oleh Super Sentai kedua, Gekko Dengekitai. Namun, desain blaster yang digunakan oleh Dragon Keepers mirip dengan Super Ki Power Bazooka yang digunakan oleh tim Super Sentai ke-17, Gosei Sentai Ranger, terutama karena bentuk mulut naga di sekitar barelnya. Go-Go Loose Ranger penuh dengan referensi tokusatsu klasik, namun yang cerdas adalah bagaimana mereka menggunakan dan memutarbalikkan referensi tersebut untuk mengatur cerita dan memberitahu penonton tentang apa yang terjadi. Sudah jelas dari awal bahwa semua yang terlibat baik dalam manga maupun adaptasi anime adalah penggemar Super Sentai dan Kamen Rider yang tahu bagaimana menggunakan konsep-konsep yang diperkenalkan oleh acara-acara tersebut sehingga membuat penonton penasaran. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.